dia mencoba melarikan diri, menjauh dari semua teror itu. Tapi semakin dia pergi, semakin dekat mereka mengejarnya. Suara itu kini tidak hanya terdengar di malam hari, tapi juga saat dia terjaga, dan yang paling mengerikan, bukan lagi apa yang dia dengar, melainkan apa yang mulai bisa dia lihat. Wajah-wajah tanpa mata, penjual yang tersenyum tanpa napas, dan tangan-tangan dingin yang mencoba menariknya kembali. Pasar itu tidak hanya ingin dia kembali, tapi ingin menjadikannya bagian dari mereka. Sebelum kamu masuk ke bagian paling gelap dari cerita ini, jangan lupa subscribe channel Hayo Stories, karena setiap episode akan membawa kamu semakin dalam ke dunia yang tidak seharusnya kamu lihat. Klik subscribe sekarang dan bersiaplah, karena kali ini tidak semua orang akan selamat. Pagi itu terasa tidak normal. Meski matahari bersinar terang, Raka tidak merasakan hangatnya sama sekali. Tubuhnya dingin, bukan dingin biasa, tapi dingin yang hidup. Raka masih berdiri di depan cermin. Napasnya tertahan, pantulannya masih tersenyum. Padahal ia tidak. Perlahan senyum itu memudar. Namun sebelum hilang, pantulan itu berbisik lagi. Aku bisa melihatmu. Raka mundur dengan cepat. Ini nggak mungkin. Ia menyentuh wajahnya sendiri. Normal. Tapi perasaan itu seperti ada yang mengawasinya dari dalam. Raka melihat pergelangan tangannya. Tanda hitam itu kini berubah. Tidak lagi seperti cap, melainkan seperti sesuatu yang hidup. Ia bergerak pelan di bawah kulit, seperti urat hitam yang merambat. Raka mencoba menggosoknya. Tidak hilang, bahkan semakin menyebar. Ini apa sih? Saat Raka berjalan keluar rumah, ia melihat sesuatu di ujung jalan. Seseorang berdiri, diam, menatapnya. Raka menyipitkan mata, namun saat ia berkedip, sosok itu hilang. Halusinasi, gumamnya. Namun langkahnya terasa semakin berat. Sepanjang hari, Raka mulai merasakan hal-hal aneh. Suara bisikan di telinganya, bayangan yang bergerak sendiri, orang-orang yang menatapnya terlalu lama, seolah-olah dunia di sekitarnya mulai berubah. Atau ia yang berubah. Saat siang hari, Raka duduk sendirian. Ia mencoba mengingat sesuatu, wajah ibunya. Namun kosong, ia tidak bisa mengingat satu pun. Hanya perasaan kehilangan yang tersisa, tanpa bentuk, tanpa wajah. Raka menunduk. Kenapa aku sedih? Air matanya jatuh tanpa alasan yang jelas. Menjelang sore, seseorang datang ke rumahnya. Seorang pria tua. Raka membuka pintu dan langsung terkejut. Itu kamu, pria tua dari pasar gaib. Namun kini wajahnya terlihat lebih pucat, lebih lelah, seperti seseorang yang hampir habis. Aku tidak punya banyak waktu, kata pria tua itu. Raka langsung menariknya masuk. Apa yang terjadi sama aku? Pria tua itu menatap tanda di tangan Raka dan menghela napas berat. Itu bukan sekadar tanda. Lalu apa? Itu adalah pengikat antara kamu dan pasar itu, lanjut pria tua. Raka membeku. Maksudnya aku masih terhubung ke sana? Pria tua itu mengangguk. Dan bukan hanya itu. Raka menelan ludah. Apalagi? Pria tua itu menatapnya tajam. Sesuatu dari sana ikut kembali bersamamu, bukan sekadar bayangan. Raka teringat sosok dirinya di pasar. Bayanganku? Pria tua itu menggeleng. Bukan hanya bayangan. Itu adalah bagian dari dirimu yang sudah berubah. Berubah jadi apa? Pria tua itu terdiam, lalu berkata pelan, menjadi penghuni pasar. Raka mundur. Tidak, aku sudah keluar. Pria tua itu menatapnya serius. Tubuhmu keluar, tapi jiwamu tidak sepenuhnya. Raka gemetar. Maksudnya, aku akan jadi seperti mereka.
Pria tua itu tidak langsung menjawab. Namun, diamnya sudah cukup. Tiba-tiba, tanda di tangan Raka terasa panas. Sangat panas. Ia menjerit, GHH. Pria tua itu langsung berdiri. Dia memanggilmu. Siapa? Pasar? Itu. Langit berubah gelap. Padahal belum malam. Angin berhenti lagi. Persis seperti sebelumnya. Raka teringat malam saat ia pertama kali datang. Tidak, aku gak mau kembali. Namun tubuhnya mulai bergerak sendiri. Kakinya melangkah menuju arah yang sama sebelum terlambat. Kata Raka menahan langkahnya. Siapa kamu sebenarnya? Pria tua itu terdiam, lalu berkata dengan suara berat, aku adalah masa depanmu. Raka membeku. Maksudmu? Aku gagal keluar sepenuhnya. Dan sekarang aku terjebak di antara dua dunia. Raka mulai berjalan lagi. Tidak bisa berhenti. Pria tua itu menatapnya. Kali ini lebih berbahaya. Kenapa? Karena sekarang mereka tidak hanya ingin bagianmu, tapi seluruh dirimu. Raka berjalan menuju kegelapan. Lampu-lampu mulai muncul lagi di kejauhan. Pasar gaib kembali terbuka. Namun kali ini saat Raka melangkah masuk, semua makhluk di sana langsung berlutut seolah menyambutnya. Dan dari tengah pasar muncul sosok tinggi berjubah hitam. Wajahnya tidak terlihat, namun suaranya menggema. Akhirnya bagian yang hilang telah kembali. Raka membeku. Bagian yang hilang, sosok itu mengangkat tangannya dan menunjuk. Raka, selamat datang kembali, milikku. Lanjut ke episode 5. Di episode berikutnya, siapa sosok berjubah hitam itu? Kenapa semua makhluk tunduk pada Raka? Dan apa arti bagian yang hilang telah kembali?